Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir gitu ya, kembali menemani Sobat Mako semua. Tentunya kali ini sangat berbeda gitu. Bisa dilihat gitu ya, belakang Citra pepohonan, rindang gitu kan. Dan kali ini juga saya merasa paling cantik nih ya. Siapakah gitu? Kedengarannya langsung suaranya ya. Jadi siapakah narasumber kita kali ini? Nah, langsung bisa dilihat. Saya sudah bersama dengan Dr. Gatot Sudarwanto, spesialis rehab medik. Bisa dilihat juga dress code-nya. Ini kan tulisannya Bajang Alam. Yap, tapi betul. Saya sapa dulu ya. Apa kabar dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Sehat dong, harus sehat ya. Iya. Semangatnya bisa tertular loh untuk kita-kita kalau saya lihat. Ini kan kayaknya masih muda-muda ya, 17 tahun ya? Iya, lebihnya 17 tahun lebihnya. tapi semangat tetap harus muda dong gitu. Nah dok, tapi ngomong-ngomong dari jauh tadi saya sudah lihat gitu ya, asik gitu bersepeda bersama-sama, terus kemudian menggunakan dress code dengan Bajang Alam orange gitu ya, sejuk seger. Sebenarnya Bajang Alam ini apa sih dok? Bajang Alam, jadi Bajang Alam itu singkatan dari balap jadul ngalam. Balap jadul ngalam? Iya, balap jadul ngalam. Kalau saya lihat ya mukanya nggak jadul-jadul amat ya. Nah, kalau dibuka ya jadul. Bukan saya yang ngomong ya Sobat Mako. Tapi sebenarnya kenapa namanya harus jadul gitu? Padahal nggak ada jadul-jadulnya kalau menurut saya gitu. Ya jadi kan untuk sepeda itu kan ada yang sepeda yang lama. Ya, kalau misalkan dari komunitas ontel yang tua itu ada Kosti gitu ya. Terus kemudian ada sepeda balap. Ya, sepeda balap itu sendiri kalau dikatakan dia yang sudah lebih dari atau kurang dari tahun 90-an itu bisa dikatakan jadul. Jadi ini kesepakatan sih sebenarnya dari teman-teman komunitas sendiri. Jadi ada yang bilang vintage, ada yang bilang jadul, ada yang bilang klasik ya. Masing-masing menyebut dengan anunya sendiri-sendiri gitu. Oke, makanya saya lihat kok nggak ada jadul-jadulnya ya gitu. Oke. Ya benar-benar. Tapi ngomong-ngomong nih, ini sudah berapa lama nih komunitas ini terbentuk nih? Jadi komunitas ini sebenarnya ya alhamdulillah sudah 3 tahunan, hampir 3 tahun. Karena kita besok tanggal 29 ini kelihatannya kita berulang tahun. Berulang tahun yang kedua. Sebenarnya awalnya terbentuk itu sekitar 2017 ya, 2017, tapi belum kita resmikan lah istilahnya, kita resmikan sampai akhirnya pada tahun 2018 kita tanggal 29 itu kita bikin suatu event di situ, terus kita launching sekalian begitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih, memang anggotanya cukup hanya ini saja gitu atau sebenarnya banyak cuman? Banyak. Jadi sebenarnya anggotanya kita kisaran berapa triliun ya sudah. Jadi sekitar kita nggak banyak sih. Ya sekitar antara 20 sampai 30 orang. Tapi kita enggak mengejar bahwasanya kuantitasnya harus banyak, tapi yang penting kita sedikit guyup, rukun, olahraga bareng, ya, sehat bareng, saling silaturahmi, berbagi, udah cukup. Ya, dan satu ya konservasi sepeda balap jadul itu tadi. Ya. Oke. Biasanya nih dok, intensitas untuk bertemu, apakah memang di hari Minggu atau mungkin ada hari-hari lain yang dijadwalkan? Iya, betul. Gitu? Yang formal memang kita hari Minggu. Jadi yang formal kita memang hari Minggu. Hari Minggu itu kita kumpul biasanya kita di balai kota, kesepakatannya kita di balai kota. Jam 7, ya kenapa jam 7 ya banyak yang mungkin bangunnya juga masih kesiangan, kita ini grup santai aja ya. Jam 7 kemudian. Biasanya kan kalau orang gowes itu kan selalu pagi. Ya selalu pagi, gitu ya? jam 5, jam 6 ya, enggak kita jam 7. Masih syukur jam 7, ada yang minta jam 9 gitu, karena bangunnya jam 9. Jatuhnya nanti nggak goes kalau jam 9 ya. Tapi ini ngomong-ngomong, semua sudah dapat izin dari RI 1 yang ada di rumah kan? Oh ya, jangan sampai nanti keluar nggak bisa masuk lagi ke rumah gitu kan, bahaya. Ada yang sering. Oke ya inilah keseruan ya Sobat Mako ya kalau misalnya kita ngobrolnya dengan komunitas bersepeda seperti itu. Nah dokter, ini memang untuk komunitas ini tuh khusus untuk para lelaki atau memang enggak, sebenarnya gitu? kita terbuka sekali bahwa siapa yang mau ikut monggo silahkan. Jadi
Ya kita juga ada beberapa yang cewek, tapi ya tidak selalu ikut, tidak selalu ikut karena ya anak-anak ini nakal-nakal. Nakalnya kalau ada yang cewek mesti terus ini dikenceng-kencengin sepedanya gitu. Oh iya. Akhirnya ya sudah dibuat anu aja, kalau ada yang cewek harus ada sesepuh ini biar nggak ada yang berani nyalip gitu. Itu aja. Biar lebih santai begitu ya. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong biasanya kalau rutenya tadi start dari balai kota, Iya, terus biasanya tujuannya itu sekitaran mana nih dok? Bervariasi. Jadi kalau tujuannya kita biasanya ya ke arah mana? Tumpang, bisa juga ke arah ke Kepanjen, bisa juga ke arah Batu ya. Terus ke Lawang, Singosari. Juga sering kita ke yang kemana, ke Karangkates. Wow, sampai Karangkates berarti dok? Iya, jadi sebenarnya kalau kita pakai rute balap jadul ya, misalnya pakai sepeda, menggunakan sepeda balap jadul, kita sering itu rute Blitar PP kita juga sering. Kemudian beberapa rekan-rekan ada yang touring, bahkan dia tour dari Malang ke Pacitan. Ada yang sempat sampai Malang mau ke Jogja, tapi belum, ini masih rencana, ini terkena pandemi nggak jadi. Gitu. Wow, gitu. Jadi kalau sejauh ini yang paling jauh rutenya berarti kemana? Kalau yang sejauh ini, yang paling jauh memang ke Pacitan. Tapi kalau yang ibaratnya dulu sebelum masa pandemi ini, hampir 1 bulan sekali kita ke Blitar pasti. Berarti kalau misalnya Anda kata ke Pacitan gitu ya, butuh berapa lama berarti dok? Nah, mereka kan touring santai, jadi bisa. Karena kan saya lihat masih muda-muda kan ya, gitu kan? Ya, jadi mereka kan touringnya santai, jadi kadang di Tulungagung dia istirahat, kemudian baru lanjut, ya sekitar 2 hari. Tapi kan santai sekali, ndak ngejar waktu lah, gitu. Memang diniatkan sambil main ke sana. Nah mungkin sejauh ini nih dok, selain mungkin goes bareng ya, bersepeda bareng, Bajang Alam sendiri tuh ada nggak sih kegiatan di luar goes sendiri gitu? Ada, ya dulu kan kita awal launching itu kita juga buat suatu kegiatan sosial. Kita kebetulan banyak yang nakes ya, kemudian kita dapat satu produk dari farmasi gitu, kita pemeriksaan kepadatan tulang juga. Jadi untuk para lansia dan para goeser, ya kebetulan di Arjosari kita dulu mengadakannya itu. Tahun 2018, ya itu yang awalnya kita launching itu. Nah, kedepannya sebenarnya ya karena banyak, kita lebih fokus ke kegiatan-kegiatan sosial, tapi ya tetap bersepedanya ya yang utama, karena itu kan selingan aja ya, selingan gitu. Nah ini kan sebagai dokter nih ya dok ya, goes ini kan juga salah satu bisa menyehatkan gitu ya, kan. Betul, nah ini juga kita masih di era pandemi juga gitu. Nah bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa tetap sehat, tapi kita juga terhindar dari virus corona begitu dok? Ya tetap, ya kita kalau menurut saya goesnya prokesnya yang utama lah ya, prokesnya yang utama. Dan saya beberapa teman-teman ini ada yang pernah penyintas ya, pernah penyintas. Tapi bukan dari komunitas kita, dia kenanya di lingkungan kerja. Jadi yang pertama tetap kita patuhi protokolnya, kemudian kita saling menjaga teman-teman sendiri. Kalau saya menyarankan sama teman-teman, tolong goeslah dengan orang yang Anda kenal, dengan yang komunitas yang Anda kenal, dan Anda bisa melihat aktivitas apa dia selain ketemu dengan Anda itu. Jadi kan tahu. Nah, untungnya teman-teman ini juga alhamdulillah saling menjaga. Jadi kalau udah kena udah absen saya ini ngandang dulu di rumah gitu, sampai dia benar-benar dinyatakan negatif. Bahkan yang udah negatif pun masih nggak berani goes ternyata. Ada yang seperti itu, ada yang nggak berani goes, ada. Iya. Mungkin menjaga ya dok. Betul. Kita positifnya seperti itu. Nah biasanya nih dok, siapa yang menentukan gitu ya untuk tujuan rute goesnya bebas kemana? Ya monggo, terserah. Nanti kita yang penting kumpul dulu di situ, di balai kota. Kita nggak ada rute yang pasti. Kalau misalkan cuma ini, misalkan ya mau ke sana ya terserah. Misalkan ini mampunya, udah langsung aja kita sarapan, ya kita sarapan, nggak apa-apa. Kesepakatannya gitu, langsung aja kita ke warung. Atau langsung ke kopi, ya tetap goes ke situnya. Goesnya ke warung tadi. Iya, tapi ke warung nih.
Kalau mau ya, padahal sepeda balap disuruh off road ya, memang ada yang ngerjakan yang ngerjakan itu. Ya. Tapi suka ada yang jahil gitu nggak sih? Pasti, Dok? Maksudnya pasti, kayak udah pasti. rutenya dibilangnya Pasti. kemana, ternyata Coba, menggoknya pasti. kemana Pasti gitu. itu. Oke. Ini Om Brengki nih. Oh, kelihatan sih ya. Dari Brengki. wajah udah kelihatan ya paling jahil begitu ya Dok ya. Istilahnya kesasar. Nah, Kesasar. oh istilahnya kesasar berarti ya Pak? Yang sengaja. Iya, gitu. Tapi pasti keseruan ya Dok ya kalau hal-hal seperti ini mungkin adalah salah satu yang setelah kita seminggu beraktivitas kemudian Ya, goes iya. bersama ini kan juga bisa dibilang kayak gitu nggak sih Dok, obat untuk Betul. menghilangkan stres juga Betul, begitu? betul sekali. Jadi kalau tiap hari sudah bekerja, bahkan mungkin ya kalau seperti Mas Ari Nakes ya dia overtime, lembur-lembur malam juga dipanggil. Saya kadang-kadang juga sampai malam, sampai sore ya. Kalau yang swasta mungkin bisa lebih santai ya, bisa lebih relax. Tapi dengan ketemu teman-teman itu rasanya kita sudah rasanya itu bahagia sekali. Mas, imunnya naik berapa level, Mas? Levelnya bisa naik ya, bisa berlevel-level lah gitu. Iya. Terus ada lagi kita ada kegiatan goesnya ya. Jadi di samping di situ kita juga sambil menjaga kebugaran tubuh kita. Itu aja intinya. Terus silaturahmi tetap terjaga, tetap kontak ya. Kita juga saling mengingatkan kalau di kumpul-kumpul itu gitu, Pak. Benar-benar. Tapi saya setuju kok memang ya, karena saya baru aja berada di tengah-tengah para muda ini. Itu vibes positifnya tuh kerasa banget loh. Beneran gitu ya, langsung bikin makin semangat seperti itu. Nah Dok, biasanya nih kalau misalnya sudah dilakukan gitu ya, ini menurut kesehatan juga. Ketika kita sudah sering melakukan goes, kemudian kita tidak goes, akhirnya goes lagi gitu, itu boleh nggak sih seperti itu atau memang harus rutin untuk Iya, melakukan betul. goes gitu? Jadi memang sebaiknya yang kalau yang direkomendasikan oleh textbook manapun itu adalah suatu kegiatan yang rutin, sifatnya rutin. Jadi jenengan tidak harus tiap hari, enggak ya, seminggu 3 kali sampai 5 kali aja. Intensitas terserah. Ya, kalau kita biasanya kalau dari pemula ya kita berikan yang intensitas ringan ya. Intensitas sedang. Kalau masa pandemi itu yang paling bagus sampai sedang aja. Nah, kita ngomong intensitas itu nanti kita ngitungnya dari maksimal heart rate. Ya, kita tahu dari maksimal heart rate-nya pakai rumus-rumus tertentu. Nah, kalau intensitas sedang justru malah nanti itu bisa bagus buat meningkatkan kekebalan tubuh, endorfinnya terbentuk baik, kemudian faktor-faktor yang meningkatkan imunnya dia juga bekerja secara optimal. Tapi kalau justru malah intensitas tinggi, ada open windows period, justru malah ada titik lemah kita setelah sekitar 24 jam pasca exercise itu. Malah gampang kita nanti. Ya. Jadi intensitas sedang saja yang disarankan untuk pada masa-masa pandemi itu. Karena kalau kita tahu kan ya sekarang yang namanya goes ini kan sudah viral gitu ya Dok. Ya. Kadang tuh orang itu bukan niatnya untuk kesehatan tapi sekedar ikut-ikut gitu. Betul. Biasanya kan seperti itu Betul, gitu ya Dok. Padahal memang dianjurkan adalah yaitu tadi harus betul. paling tidak seminggu 3 kali seminggu 3 dengan kali. intensitas yang sedang. Sedang. Tapi bisa nggak sih Dok kalau dari Dokter Gatot sendiri rehab medik seperti itu, goes ini juga bisa dijadikan salah satu terapi nggak sih Dok? Oh, pastilah. Kan terapi itu tidak hanya individual ya. Kita juga community base juga ada. Dengan terapi maksudnya di community base itu kita lebih berinteraksi sosial ya dengan banyak orang. Kemudian di situ dia secara psikologis kita bisa jadi lebih baik, justru lebih senang guyon bareng. Nah, itu justru malah memperbaiki kondisi psikis kita gitu. Jadi bisa lebih santai, lebih rileks. Ya niatnya memang maunya ketemu untuk olahraga dan sekaligus untuk silaturahmi, jadi senang-senang aja gitu. Ya. Baik. Nah kalau kita kembali lagi nih ke komunitas nih ya, ini kan memang dari beberapa kalangan. Ini awal mula ketemunya dari teman kerja atau sama-sama goes di jalan, saking seringnya ketemu akhirnya bikinlah komunitas atau bagaimana Dok? Awalnya seperti itu. Awalnya ada beberapa teman yang goes. Tapi kalau saya klausulnya masuk itu karena saya dijebak. Oh. Ya. Karena saya ini siapa kira-kira yang menjebak ini karena saya dijebak. Ya, ini orangnya nggak ada. Oke. Kenapa Dok? Kenapa bisa merasa terjebak? Iya kan
Besok datang aja ya, oke datang. Nah terus nggak taunya malah lama-lama disuruh jadi ketuanya. Walah repot, kan kejebak saya namanya. Oke. Awal mula berarti itu ya, Iya, Dok, ya? ketemu terus ya ada yang saling mengenalkan, saling meracuni, intinya begitu. Tapi emang bener loh ya, biasanya goes itu adalah racun begitu. Betul, ya. iya. Awal mula cuma diajak datang aja Iya, gitu begitu. ya, terus lama-lama akhirnya bisa jadi ketua seperti ini. Nah, di Malang ini kan banyak sekali ya, Dok ya. Tadi Citra juga sempat ngobrol sama Dr. Gatot juga bahwa komunitas bersepeda ini juga banyak. Kemudian di Malang ini juga ada yang namanya apa, Dok, tadi, rumah singgah Oh iya, sepeda. ada Bener rumah ya? singgah. Jadi di Malang itu ada satu rumah singgah yang kita sambil sekalian ini, saya juga sama penggagasnya kita kemarin juga sempat diskusi. Namanya OPM. Jadi rumah Omah Pancal Malang. Jadi Omah Pancal Malang itu siapapun boleh memakai itu, siapapun boleh menggunakan fasilitas itu. Nanti sekiranya ada pesepeda dari kota lain, dia sehingga tidak punya tempat untuk ditampung, bisa ditampung di sana. Ya, asalkan yang kontak personnya yang dia dikontak itu oleh pesepeda itu, dia bertanggung jawab di sana nanti gitu. Iya, itu ada salah satu. Dan itu buatan dari semua komunitas sepeda di Malang. Makanya dinamakan Omah Pancal Malang. Jadi dia kalau konsepnya seperti kalau di tuh warm shower. Jadi ada sepeda touring ya ditampung di sana, nanti disambung sana seperti itu. Karena kan memang kalau kita tahu biasanya ya, Dok ya, ada yang memang pesepeda dari luar daerah. Betul, iya. Datang ke kota Malang, atau mungkin sebaliknya Malang yang bersepeda ke luar daerah seperti itu. Nah, ini biasanya nih kalau dokter tadi sempat bilang bahwa tidak hanya bajang alam aja, kadang juga bersepeda dengan teman-teman yang lain. Betul, iya. Cara membagi waktunya, Dok, seperti apa? Oh, kalau saya yang formilnya ya, kalau hari malam kita sih teman-teman baca juga sering malam ya, karena ya nggak ada kerjaannya, kadang cuman malam. Terus malam kumpul ya, bersepeda aja muter keliling sebentar ya, terus ngopi, udah itu pulang. Sabtu kalau hari Sabtu biasanya kita rutinkan kalau bisa ambil rute jauh. Ambil rute jauh ya minimal 50 sampai 100 kilo lah. Nah, hari Minggu ini harinya hari guyon, hari guyup-guyup aja. Jadi kita kalau hari Minggu sifatnya lebih rileks, lebih santai. Yang penting kebersamaan gitu. Tetap ngeprank. Jadi yang penting itu guyonnya itu hari Minggu ya. Makanya saya pikir tadi kenapa harus kenapa jam 7 gitu ya. Biasanya kan orang itu kalau goes sebelum matahari terbit gitu ya. Itu Sabtunya pagi. Sabtunya pagi jam 6, setengah 6 kita udah berangkat. Kalau hari Minggunya kan Sabtunya udah capek. Mungkin goes 100-an kilo ya jauh. Minggunya dibuat sambil kumpul-kumpul sambil recovery. Oke. Nah, mungkin selain di start balik kota misalnya, ada nggak tempat ngumpulnya bajang alam nih? Atau base campnya begitu? Kalau base camp ya ada sih di Arjosari. Ada di Arjosari. Iya. Namanya kandang. Kita dinamakan kandang baja gitu aja, kandangnya baja. Ini mungkin dia salah satu yang akhirnya bikin komunitas ini jadi solid itu begitu ya. Iya. Guyonnya dan kumpul-kumpulnya itu yang paling penting. Betul. Begitu ya, yang penting ya itu kumpul-kumpulnya sama makan-makannya. Nah, mungkin ini kayaknya suatu saat saya pengen deh nyobain gitu ya, ngegoes bareng-bareng sama bajang alam begitu ya. Oke. Bakar ikan, Dok. Siap. Nah, saya tunggu undangannya kalau begitu ya. Oke, tapi nggak terasa nih, Dok, saya sebenarnya pengen ngobrol lama ya, tapi memang waktunya juga seperti itu. Mungkin yang terakhir nih, Dokter, apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Mako yang ada di rumah atau komunitas bersepeda yang ada di Malang? Monggo silakan. Oke, untuk Sobat Mako yang berada di rumah, bagi Anda yang ingin memulai goes, silahkan, karena sampai saat ini adalah goes itu bagi kami adalah olahraga yang baik ya, olahraga yang karena sepeda itu baik. Itu ya. Nah, berikutnya selama masa pandemi ini tolong diperhatikan benar untuk goesnya, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian pilih komunitas yang Anda benar kenal, teman bersepeda yang Anda kenal ya. Terus tetap tidak untuk
terlalu overtrain. Jadi kita menggunakan intensitas yang tinggi karena di situ sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Terus tetaplah berolahraga secara rutin, seminggu 3 kali sampai 5 kali, terserah intensitasnya berapapun itu. Waktunya, durasinya silakan terserah ya. Yang penting tetap untuk bergerak, gitu aja. Ya, Baik. terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Gatot buat teman-teman dari Oh iya, ini Bajang Alam. siapa yang mau ini? Ini ada kenang-kenangan. Oke, saya Ini diberi ada kasih merchandise. hadiah. saya nggak pernah loh dong dikasih. Jadi terpaksa harus goes. Oh iya. Kalau udah kayak gini berarti saya harus goes ya. Iya. Oke. Kali ini topinya dulu, nanti sepedanya nyusul. Oh iya. Saya jadi masih menunggu sepedanya dulu Iya. ya dok. Dojer sih belum. Oh iya, baiklah kalau gitu, nanti saya akan pakai ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Dokter Gatot, Iya. teman-teman dari Bajang Alam terima kasih banyak atas Siap. waktunya dan kita ganggu gitu ya. Sukses terus untuk Bajang Alam dan salam sehat dari saya. Oke. Salam sehat. Nah, itu tadi lah Sobat Mako obrolan Citra bersama komunitas dari Bajang Alam yang tentunya memang bersepeda ini bisa membuat kita sehat, tapi sekali lagi kita harus tahu ritmenya seperti apa, kemudian juga harus jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Akhirnya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.